Desa Jangkurang merupakan sebuah desa di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memiliki wilayah seluas 998.689 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 11.254 jiwa, yang terdiri dari 5.585 laki-laki dan 5.669 perempuan. Secara administratif, wilayah Desa Jangkurang terbagi menjadi 3 dusun dengan 16 RW dan 41 RT di dalamnya. Wilayah dusun tersebut memiliki potensinya masing-masing yang tentunya berpengaruh terhadap mata pencarian masyarakatnya. Dengan luas lahan pertanian yang lebih dominan, tentunya membuat sebagian besar masyarakat di desa ini bekerja pada sektor pertanian atau perkebunan. Dan tak jarang juga kami menemukan masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan atau home industry, terutama pada Dusun 2. Dengan begitu, potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. Namun, berdasarkan apa yang kami temukan, masih terdapat rumah warga tidak layak huni dan warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya yang dapat dikatakan cukup rendah, sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan dan berdampak pada pemenuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Sebab tingkat kemiskinan di Jangkurang dapat dikatakan masih cukup tinggi. Menurut kami, Desa Jangkurang memiliki masyarakat yang cukup harmonis. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kegiatan gotong royong yang dilaksanakan setiap Jumat pagi, dan beberapa kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan tentunya dalam memperingati hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus. Namun, dalam hal kesejahteraan sosial, Desa Jangkurang belum dapat dikatakan baik, sebab masih terdapat beberapa balita yang terkena stunting dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tata kelola kearsipan di Desa Jangkurang. Peraturan mengenai arsip yang menjadi landasan di Desa Jangkurang sendiri adalah Peraturan Bupati Garut nomor 224 tahun 2022 tentang klasifikasi arsip. Sistem pengarsipan di Desa Jangkurang ini masih bersifat manual, seperti surat yang dikeluarkan itu masih berbentuk hard copy. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kepala Tata Usaha Kantor Desa Jangkurang, surat yang paling banyak dikeluarkan itu adalah untuk tujuan kesehatan. Namun dalam proses pembuatan suratnya itu, Desa Jangkurang sendiri sudah dilengkapi dengan hardware seperti laptop maupun komputer. Untuk penggunaannya sendiri, para stafnya ini belajar pribadi, namun juga terdapat pelatihan yang diadakan oleh Kecamatan Leles sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Desa Jangkurang sendiri itu memiliki mesin SP2SE, yaitu sistem percepatan pelayanan surat elektronik. Namun, mesin ini hanya berjalan atau berfungsi selama 1 tahun. Kenapa? Karena masyarakat desanya ini kurang paham mengenai teknologi, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukannya secara manual. Akhirnya, sekarang mesin ini tidak terpakai. Untuk perekapan surat sendiri, untuk surat pelayanan itu direkap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk surat seperti dari sekretaris dan bendahara itu direkap 1 tahun sekali. Suratnya ini tuh dikolektifkan ke dalam 1 dus dan kemudian tuh dinomori berdasarkan nomor bulannya. Kemudian akan disimpan di ruang arsip kantor Desa Jangkurang. Untuk ruang arsip Desa Jangkurang sendiri dapat terlihat seperti ini. Memang bisa terlihat belum tertata dengan rapi. Dari pihak Desa Jangkurangnya sendiri mengatakan bahwa memang sudah dari dulu seperti ini. Namun dari kami mencoba untuk memberikan solusi mengenai penataan arsip yang lebih baik. Selanjutnya, dalam konteks produk hukum di Desa Jangkurang, terdapat sejumlah peraturan dasar yang menjadi pijakan hukum dalam merumuskan arah kebijakan, pembangunan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya dapat ditemukan dalam kebijakan aktual yang terkait dengan aspek keuangan dan pembangunan desa, seperti Peraturan Kepala Desa Jangkurang Nomor 1 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Peraturan Desa Jangkurang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa tahun 2017 hingga 2023. Serta Peraturan Desa Jangkurang Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023. Pentingnya peraturan-peraturan tersebut menjadi lebih nyata dalam mendukung keberlangsungan Desa Jangkurang. Sebagaimana terlihat pada Peraturan Desa Jangkurang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes tahun anggaran 2022. Serta Peraturan Kepala Desa Jangkurang Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar satuan harga belanja barang untuk belanja desa tahun 2022.
Selain itu, keberlanjutan ini juga tercermin melalui rancangan peraturan desa Jangkurang nomor sekian tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul sejumlah persoalan tertentu yang menjadi sorotan, terutama terkait pengelolaan sampah di desa Jangkurang. Sayangnya, tidak ditemukan peraturan di tingkat desa yang secara khusus mengatur tentang tata kelola sampah. Oleh karena itu, mendesak adanya pembentukan peraturan yang spesifik terkait pengelolaan sampah di desa Jangkurang guna memberikan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menangani permasalahan ini. Hal ini menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa Jangkurang di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Jangkurang. Jadi kondisinya, ketika kami datang ke sana, kepala desa itu baru terpilih di bulan Juli. Sehingga untuk APBDes, RPJMdes, dan dokumen lainnya masih menggunakan yang periode 2017 sampai 2023. Sementara APBDes, RPJMdes-nya masih dalam tahap penyusunan. Menurut saya, kondisi administrasi di tingkat desa saat ini masih jauh dari kata ideal, terutama dalam hal transparansi pengelolaan anggaran desa. Masyarakat desa tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas terkait anggaran desa, yang tercermin dari ketidakadaan banner yang seharusnya terpasang di depan kantor desa. Selain itu, kendala dalam akses aplikasi Siskedes juga turut mempersulit transparansi tersebut. Saat ini, hanya Sekdes yang dapat mengakses aplikasi tersebut, padahal seharusnya KAUR Keuangan ataupun perangkat daerah lainnya dapat mengaksesnya. Ketergantungan KAUR Keuangan pada persetujuan Sekdes untuk memberikan data, termasuk RPJM dan RKP tahun lalu, menimbulkan potensi kurangnya integritas data dan ketidakobjektifan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, paradoks muncul dengan tidak berjalannya BUMDes, namun terdapat alokasi anggaran untuk pelatihan BUMDes. Maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan terintegrasi guna meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, serta memastikan bahwa seluruh perangkat desa dapat berperan aktif dalam proses tersebut. Selanjutnya, perencanaan partisipatif. Teknik PRA pada dasarnya memiliki kesinambungan dengan subdivisi perencanaan partisipatif. Melalui teknik ini, perencanaan partisipatif dibutuhkan dalam rangka memahami kesadaran masyarakat untuk mendukung pembangunan desa. Apabila terjadi permasalahan program atau pembangunan di dalam masyarakat, penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan masalah itu sendiri. Jadi, tidak diungkapkan secara langsung. Dalam kegiatan membangun desa di Desa Jangkurang, terdapat permasalahan yang menjadi fokus pemetaan desa, yaitu terkait pengelolaan sampah di Desa Jangkurang yang masih minim akan kesadaran sampah di sekitaran sungai. Melalui permasalahan ini, berdasarkan teknik perencanaan partisipatif, kami berdiskusi dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, dan beberapa masyarakat. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa penyebab sampah itu bersumber dari rumah tangga dan limbah industri rumah kerajinan tas di Desa Jangkurang. Terkait dengan hal ini, kami melakukan observasi terhadap sungai dan sekitar rumah warga. Hasil dari pengamatan bahwa minim akan bak sampah di sekitar rumah warga, akan tetapi sepanjang aliran sungai tergenang sampah-sampah bekas limbah tekstil dan sampah rumah tangga lainnya. Dengan demikian, melihat dari adanya dinamika yang terjadi, perencanaan partisipatif, proyek membangun desa di Desa Jangkurang memilih fokus masalah terkait pengelolaan sampah sebagai pemetaan desa di Desa Jangkurang. Sekian hasil video dari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.